Yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat bergabung di channel Latihan Cahya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kelanjutan materi pada video sebelumnya, yaitu kebugaran jasmani. Untuk ke materi kali ini kita belajar tentang kekuatan dan kelentukan. Ya, pada video sebelumnya yang udah kalian pelajari yaitu tentang komponen daya tahan aerobik dan juga komposisi tubuh. Nah, untuk kali ini kita ke kekuatan dan kelentukan ya. Untuk KD-nya sama, yaitu tentang kebugaran jasmani. Oke, lanjut. Langsung kita bahas ke indikator pembelajarannya ya. eh, Indikator pembelajarannya ini yaitu kalian bisa menganalisis konsep latihan peningkatan kebugaran jasmani yang terkait dengan komponen kesehatan yaitu kekuatan dan kelentukan ya dan hasil pengukurannya. Nah, jadi kita akan fokus ke kekuatan dan kelentukan. Untuk yang kemarin yang sudah saya sebutkan tadi yaitu komposisi tubuh dan kebugaran aerobik udah kalian pelajari. Nah, oke. Nah, ini ya. Kemudian yang kemarin yang udah kalian pelajari itu komposisi tubuh dan juga daya tahan aerobik. Nah, pada kesempatan kali ini atau pembelajaran kali ini kalian atau kita akan bahas kekuatan dan kelentukan ini, dua komponen ini ya. Bagaimana cara melatih kekuatan, bagaimana cara melatih kelentukan dan bagaimana pengukurannya gitu ya. Oke, langsung. Nah, langsung kita masuk ke kekuatan. Nah, kekuatan ya, komponen kekuatan. Nah, apa itu kekuatan? Kekuatan adalah kemampuan otot dalam melawan tahanan atau beban. Nah, itu pengertiannya atau kemampuan dalam mempergunakan otot ya untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot dapat diraih ya dan dilatih dengan beban berat atau frekuensinya sedikit. Nah, jadi ini pengertian dari kekuatan itu ini kemampuan otot dalam melawan tahanan atau beban. Nah, seperti itu. Kemudian kekuatan ini sebenarnya bisa kalian latih dengan berbagai cara. Ya, sudah sering atau sudah familiar sebenarnya buat kalian. Yang latihan mungkin yang tanpa alat aja ya sekarang yang kita fokuskan. Juga nanti akan saya kasih contoh yang menggunakan alat seperti itu. Nah, di sini kekuatan. Kekuatan otot dapat diraih dari latihan dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Nah, maksudnya beban berat di sini yaitu bukan berarti harus berat banget enggak, tapi setiap orang itu berbeda-beda kemampuannya, ya. Dan frekuensinya sedikit. Ya. Jadi, kekuatan otot dapat diraih dari latihan dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Nah, latihannya seperti apa? Nah, bentuk latihannya kekuatan seperti ini. Nah, yang sudah saya tampilkan ini ada push up, ada pull up, ada sit up, ada back up, ada squat jump. Yang terakhir ada angkat beban. Nah, angkat beban di sini yang saya katakan ya menggunakan alat. Yang ini push up, pull up, sit up, back up ini yang tanpa alat. Bisa kalian lakukan dimanapun, kapanpun ya. Asalkan kondisi fisik kalian lagi dalam keadaan yang baik. Maksudnya baik di sini, misalnya kalau push up itu melatih kekuatan otot lengan. Nah, berarti kondisi tubuh kalian, misalnya lengan kalian baru fit, misalnya nggak kesleo, misalnya mohon maaf ya, mungkin kesleo ataupun sedang cedera atau lain, berarti kan kalian nggak bisa melakukan nih. Kalau bisa berarti kalian tinggal melakukan push up, pull up juga sama, melatih kekuatan otot lengan. Nah, seperti itu. Nah, kalau pull up ini sebenarnya masih harus kita menggunakan alat bantu, yaitu seperti tiang. Bisa dengan modifikasi mungkin di apa namanya di rumah kalian ada pintu itu bisa digunakan untuk pegangan seperti itu. Nah, kemudian ada sit up, melatih kekuatan otot perut, back up melatih kekuatan otot perut, ya sama. Kemudian ada squat jump, melatih kekuatan otot tungkai dan perut. Nah, angkat beban, melatih kekuatan otot lengan. Nah, angkat beban di sini yang dimaksud yaitu dengan barbel, ya. Tahu barbel ya? Nah, barbel itu banyak tingkatannya, ada yang 1 kilo, 3 kilo, ya, 5 kilo, 6 kilo, nah, dan seterusnya. Ada ya juga dengan banyak macam-macam ya barbel. Nanti kalau kalian masuk ke ruang fitness, nah itu angkat bebannya banyak sekali peruntukannya. Nggak cuma ke otot lengan, bisa ke otot kaki, tungkai ya toh. Banyak sekali variasinya. Tapi untuk yang angkat beban, saya rasa kita banyak kendala ya karena alat itu tadi. Nah, kalian bisa melatih kekuatan
dengan cara ini ya, push up, pull up, sit up, back up. Jadi dimanapun, bahkan kalian di rumah di kondisi yang seperti ini, yang masih di tengah pandemi seperti ini, jadi kalian masih bisa melatih kekuatan kalian. Nah, ini yang secara terstruktur ataupun yang istilahnya dalam kaidah olahraga ada. Sebenarnya kalian melakukan latihan kekuatan banyak sekali ya. Contohnya misalnya kalian membantu orang tua kalian mencangkul. Nah, seperti itu juga sebenarnya melatih kekuatan otot kalian ya, mencangkul. Kemudian membantu misalnya orang tua kalian mengangkat sebuah karung beras. Nah, itu juga merupakan latihan kekuatan, tapi itu harus terstruktur. Nah, di sini sebenarnya latihan kekuatan itu harus terstruktur, ini bebannya dan frekuensinya harus kalian cermati. Kalau hanya sekedar membantu terus sekarang melakukan besok enggak, itu sama saja bukan melatih kekuatan. Maksudnya di sini kita buat push up, pull up, sit up gitu, berarti kalian nanti ada porsinya, push up berapa kali, berapa repetisi, berapa set seperti itu ya. Walaupun kalian juga udah membantu orang tua misalnya mencangkul, terus mengangkat karung tadi, itu juga melakukan sebuah latihan kekuatan. Tapi itu harus kalian terstruktur, berarti juga udah memenuhi kaidah untuk sebuah latihan. Seperti itu ya, ini latihan kekuatan. Bahkan banyak contoh selain ini ya, yang saya contohkan di kehidupan sehari yang tadi, yang mencangkul dan mengangkat beban ya. Tapi saya harapkan kalian mencoba ini ya, push up, sit up, back up ya. Minimal yang tanpa alat dulu aja kalian praktekkan di rumah ya. Push up, sit up, back up, squat jam bisa. Syukur-syukur kalian angkat beban punya barbel itu juga lebih bagus. Nah, ini untuk tentang komponen kekuatan di sini ya, sudah kita bahas. Jadi kekuatan itu yang dimaksud dengan kekuatan otot ya, tadi dalam melawan tahanan atau beban, seperti itu. Ya, jadi komponen dalam kesehatan tadi ada yang dua udah kita pelajari minggu kemarin, sekarang kekuatan seperti ini ya. Contoh melatihnya. Nah, cara pengukurannya yaitu kekuatan push up. Nah, misalnya push up bisa berapa kali. Nah, dalam 1 menit berapa kali, nanti dapat berapa, itu ada nilainya. Ya, itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, pull up juga bisa berapa kali dalam 1 menit, nanti bisa masuk ke baik, sedang, seperti itu. Nah, oke, nanti di akhir video saya tampilkan gimana caranya push up, gimana caranya sit up, seperti itu ya. Nanti kalian bisa amati. Untuk yang angkat beban belum saya buatkan video, dan juga squat jam juga belum kemarin ya. Jadi nanti kalian bisa cari referensi yang lain, ataupun mungkin kalian juga udah paham lebih bagus lagi ya. Kemudian langsung kita masuk ke komponen yang selanjutnya, yaitu kelentukan ya. Nah, pengertian kelentukan di sini, daya lentur ya. Kelentukan itu sama dengan daya lentur ya. Daya lentur itu melihat pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Nah, daya lentur di sini lebih condong ke daya lentur sendi. Nah, kelenturan di sini lebih ke kelenturan sendi, dapat dilatih sedini mungkin. Nah, jadi sendi kalian ya, terutama di punggung, di lutut ya, itu kemudian di selangkangan ya, mungkin ya, itu juga split kan, membutuhkan daya lentur di situ. Nah jadi nanti kenapa harus sedini mungkin, itu karena kenapa harus dilatih sedini mungkin, karena kelenturan dapat ya kita raih dengan instan atau hanya dengan latihan beban, karena kelenturan juga sangat berpengaruh terhadap seluruh pembentukan tubuh ya, seperti tulang dan sendi. Semakin dini kita melatih kelenturan, maka semakin baik kelenturan yang kita peroleh ya. Ya, kalian tahu kan, misalnya kalian waktu kecil dulu masih sangat lentur ya, cium lutut pun bisa. Semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya berat badan kalian, entah itu perut kalian semakin besar sehingga sulit untuk mencium lutut. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya bukan hanya dari perut kalian semakin besar, tapi juga kelenturan sendi-sendi kalian sudah semakin berulang karena tidak kalian latih terus-menerus. Jadi, jika kalian ingin mendapatkan kelenturan yang baik, harus kalian latih sedini mungkin ya. Kalian belum terlambat, kalian masih dalam kelas 10, itu masih usia berapa?
15 atau 16 tahun ya, masih bisa ya. Jadi kalian latih ya minimal nanti cium lutut ya seperti itu. Nanti saya tunjukkan latihannya, beberapa bentuk latihannya dan nanti juga ada videonya di akhir. Nah, ini bentuk latihan kelenturan. Nah, yang pertama ada cium lutut, ada split, ada senam lantai. Nah, senam lantai di sini maksudnya itu ada kayang ya, udah tahu kan? Dulu mesti di SMP udah pernah belajar kayang, ada sikap lilin seperti itu. Roll depan itu juga membutuhkan kelenturan sendi-sendi tubuh kita seperti itu. Nanti yang saya contohkan di sini nanti yang cium lutut ya. Cium lutut nanti ada dua variasi dengan apa namanya? Dengan kaki lurus dan juga kaki satu ditekuk. Nah, seperti itu. Nah, jadi komponen yang kelentukan ini kalian udah paham ya. Kelentukan itu intinya efektivitas tubuh manusia menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan sebuah kelenturan tubuh. Ya, untuk melatih kelenturan tubuh harus dilatih sedini mungkin ya, kelenturan sendi terutama ya. Nah, nanti di videonya yang akan saya tampilkan yaitu cium lutut. Ada dua bentuk yaitu dengan kaki lurus dan kaki satu ditekuk. Seperti itu. Untuk selanjutnya mari kita langsung lihat video prakteknya yaitu tadi kekuatan dan kelentukan. Mari kita amati bersama. Check it out.